Episode 4196-4200. Dalam sekejap mata, 2000 tahun telah berlalu, Wang Xingya memandang Jiwer dan berkata, di sela-sela diskusi dua wanita itu, tiba-tiba terdengar suara, kurang dari, span lebih besar dari suara sederhana ini membuat kedua wanita itu tampak tercengang. Kemarilah, dia memikirkan kemajuannya. Tidak seorang pun boleh memberi nasihat. Hati bulan dari reinkarnasi Dewa Air secara alami memiliki persepsi tersendiri tentang praktiknya sendiri. Namun, dalam hal ini, Qin Mengyao dan Ming Yuexin lebih menonjol. Tidak ada orang yang tidak sombong. Wang Xingya memiliki bakat luar biasa dalam bidang teknologi suara. Sebagai rubah surgawi ekor 9, Jiwer berasal dari ras banjir dan masa kelaparan. Masing-masing dari 9 wanita adalah kebanggaan surga. Baiklah. Dikatakan bahwa Ming Yuexin telah mencapai ranah Kaisar Semu. Wang Xingya segera berkata, kita harus mengisi bahan bakar, jika tidak lain kali, kita hanya bisa mendengar berita tentang Muyun dan tidak bisa membantunya. Tetapi langkah ini adalah yang paling sulit, tinggal satu langkah lagi dari membelah langit. Sekarang, semuanya berada di 7 rong Tianjing tingkat teratas. Bersama dengan teknik suara, kita harus memperhatikan teknik suara dan teknik pikiran, keadaan suara dan keadaan pikiran. Semuanya harus sempurna. Jika kita memasuki Tao dengan suara, kita harus tenang. Perasaanku juga buruk. 9 putra memandang Wang Xingya dan berkata, dan Anda, Jiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, Rong Tianjing mendominasi puncak jalan sejauh 2000 meter. Sekarang saya sudah mencapai batas 2000 meter. Namun, ketika saya mengambil langkah itu, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Hampir, apakah sudah selesai? Setelah sekian lama, kedua wanita itu berhenti dan berkumpul di paviliun di pegunungan. Kedua gadis itu semuanya mengabdikan diri untuk berlatih di tempat situs bersejarah. Pada saat yang sama, di lembah lain, Wang Xingya memainkan piano dengan kedua tangannya, dan rambutnya sering berada di depan telinganya, membuat wajahnya yang murni, anggun, dan acuh tak acuh dengan sedikit keanggunan dan kesegaran alami. Nafasnya mengalir ke seluruh tubuhnya, dan momentum yang mengerikan pecah, suci seperti Tuhan. 9 anak menjelma sebagai rubah langit berekor 9 dengan tubuh seputih salju dan 9 ekor berayun, negeri pegunungan, monumen kekaisaran Donghua. Hampir tak seorang pun berbicara tentang putra kaisar dewa yang jatuh. Semakin sedikit berita tentang Muyun dari semua pihak. 2000 tahun telah berlalu sejak pertempuran di reruntuhan suci Xiaoyao. Jika tidak ada hal besar yang terjadi, waktu terasa selalu berlalu dengan cepat. Saya tidak yakin, kurang dari span lebih besar dari sekarang, saatnya memulai bisnis. Ini adalah tempat di mana Kaisar Chang dan Kaisar Kuning tinggal di masa lalu. Tentu saja, banyak hal yang berkaitan dengan zaman kuno dan zaman kuno yang terlibat, Istana Huangdi, Istana Changdi. Namun, Istana Kuning Istana Kaisar seharusnya bukan Istana Kaisar Kuning yang benar-benar lengkap, namun baru muncul di sana pada masa itu. Saat pertama kali memasuki reruntuhan suci Xiaoyao, dia menemukan Istana Kaisar Kuning dan mendapatkan Sutra Kaisar Kuning, Istana Changdi. Saya dengar kabar Istana Changdi muncul di surga pertama. Oh, Jiwer segera berkata, namun, aku mendapat pesan baru-baru ini. Semua orang mengira kamu sudah mati. 2000 tahun telah berlalu, dan hanya ada sedikit berita tentangmu. Muyun mulai bertanya, bagaimana dengan dunia luar sekarang? Mendengar ini, Wang Xingya meludahi Muyun. Bukan berarti semakin lama Anda tinggal, semakin tinggi bakat Anda. Kalau begitu, kalau ada anak yang berani bangun duluan, aku akan menendangnya kembali. Wang Xingya langsung berkata, saat ini, anak Mengyao sudah berada di dalam kandungan paling lama. Kami bukan anak-anak. Muyun dengan lembut mengusap perut rata Wang Xingya dengan telapak tangannya dan tidak bisa, mau tak mau berkata, anak kecil ini, bukankah seharusnya dia tetap menolak untuk keluar selama bertahun-tahun? Sulit untuk tidak merasa rileks dan bahagia, elegan dan murni seperti teratai hijau. 9 anak memikat Tian Cheng. Muyun tertawa. Wang Xingya juga mengangkat sehelai rambut dan dengan lembut mengusapnya ke ujung hidung Muyun sambil bercanda, naga dan harimau yang hidup. Pada saat ini, Jiwer dengan malas mengangkat rambutnya dan bersandar di lengan Muyun. Sepertinya dia telah pulih dengan sangat baik. Wang Xingya dan Jiwer bersandar malas di pelukan Muyun. Muyun tersenyum dan berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku ingin mati. Bagus atau tidak, coba saja. Putri kedua berseri-seri dengan gembira. Apa kabar, Muyun?
Terdengar suara keras dan pintunya tertutup, dengan suara mencicit. Pintu saat ini terbuka. Saat ini, putri kedua ketakutan dan tidak berani mendekat. Keduanya menaiki salah satu tangga menuju lantai paling atas secara bersamaan. Pada saat yang sama, kedua wanita itu bergegas masuk ke aula. Tidak ada Muyun di aula, pintu aula utama terbuka. Pada saat berikutnya, kedua wanita itu muncul di antara istana besar di ibu kota Kekaisaran Donghua di pada saat yang bersamaan. Muyun segera memeluk mereka erat-erat dan berkata, tinggallah di sini dulu, istirahat sebentar, dan jalani hidup yang tidak tahu malu. Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Muyun mengangguk dan berkata, aku akan menelepon mereka kembali lagi nanti, tapi selain itu, ada yang harus kuurus. Ya, sedangkan untuk Istana Changdi, Istana Xingshen tidak memiliki sikap, tetapi keluarga naga tidak bahagia. Sekarang setelah kamu pulih, beberapa orang harus bertemu, seperti Raja Ular, Raja Malam yang Pahit, Raja Wei, Raja Bekas Luka, Suge Zuhao, Raja Hantu Luocha, dan Meng Zui. Mendengar ini, Muyun tercengang, Jiwer segera memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, orang-orang di kerajaan kuno Donghua mengira kamu sudah mati, tetapi mereka sangat sedih. Mereka mendirikan patung untukmu, tepat di depan aula utama rumah dewa. Itu benar, bagus. Namun, Wangsinya berkata sambil tersenyum, pemimpin istana Meng Qianmo sangat memperhatikan saya, dan selalu demikian. Tu Longyu dan Meng Qianmo, karena mereka orang ayahku, kalian berdua harusnya menjadi yang terbaik di aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku selama bertahun-tahun. 9 anak mengangguk. Tunggu sebentar, Jiwer akan memperhatikan beritanya. Jika saya bisa, saya akan pergi ke surga pertama. Muyun tidak terlalu peduli, Jiwer lalu berkata, bintang kaisar tidak memiliki kendali, tetapi keluarga naga sangat pendek. Saya mendengar bahwa banyak orang diusir oleh keluarga naga setelah memasuki surga pertama. Itu tidak benar. Muyun tersenyum dan berkata, tampaknya bintang kaisar akan mengendalikannya. Di surga pertama, Muyun. Saat berikutnya, sosok itu muncul di depan beberapa orang. Ini aku, Nona Wang dan Nonamu menyuruh kami datang. Saat ini, Sugezu menunjuk ke depan dengan telapak tangannya, di menara tinggi di tengah ibu kota kekaisaran. Lihat, siapa itu? Terlebih lagi, orang-orang kerajaan kuno Donghua berlatih lebih cepat daripada seni bela diri di surga ketujuh. Ribuan orang telah mencapai wilayah dominan dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu, kekuatannya juga meningkat pesat. Dia dekat dengan alam surga yang mencair. Mungkin, sisa penduduk negara kuno Donghua telah benar-benar berintegrasi ke wilayah Donghua dan hidup di bawah dunia lagi. Keempat pangeran merasa bahwa mereka telah bermimpi selama ribuan tahun. Beberapa orang melihat ibu kota kekaisaran besar di negara kuno Donghua dan merasa berbeda. Jauh sekali, dekat ibu kota kekaisaran, beberapa orang berkata dan mendekati ibu kota kekaisaran. Sejak Muyun meninggal, mereka sudah lama tidak muncul. Apakah ada sesuatu yang ingin diumumkan? Meng Zui penasaran, Raja Hantu Luocha mengenakan pakaian hitam jubahnya, tapi sekarang dia terlihat tidak begitu jahat dan berat dibandingkan saat Muyun pertama kali melihatnya, tapi dia merasa sedikit lebih baik. Ya, Meng Zui memandang beberapa orang dan berkata dengan terkejut. Apakah kamu juga datang ketika mendapat kabar? Meng Zui, Suge Zuhao, Raja Hantu Luocha, Raja Ular, Raja Malam yang Pahit, Raja Wei, dan Raja Bekas Luka berkumpul bersama. Beberapa orang datang melalui udara dan secara bertahap mendekati ibu kota kekaisaran. Dalam analisis terakhir, kekuatan adalah yang paling penting. Sebagai Kaisar Hijau, jika ibunya tidak kuat, bagaimana dia bisa membunuh Kaisar Harimau meskipun dia dibunuh? Sebagai orang yang telah mati satu kali, dia mengetahui dengan lebih jelas pentingnya kekuatan. Muyun melihat ke depan dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Untuk berdiri, hanya selamanya, hanya hidup yang kekal, tapi sekarang, ia telah dikalahkan sepenuhnya. Dulu, negara kuno Donghua juga cemerlang. Berdirilah di atas loteng dan lihat sekeliling. Setelah Jiwer dan Wangsinya berulang kali memohon belas kasihan, Muyun akhirnya bersedia keluar dari loteng. Muyun pulih 1 bulan kemudian. Meng Zui segera mengubah wajahnya. Saat berikutnya, dia mendatangi Muyun dan memegang erat lengan Muyun dengan kedua tangannya. Pendewaan dapat melakukan hal ini. Sekarang, dunia luar mengira aku sudah mati. Saya dapat mengubah penampilan saya dan melakukan sesuatu. Segera,
Mu Yun memberitahu beberapa orang tentang detail pertempuran suci Xiaoyao reruntuhan dan menjelaskan bahwa dia memiliki setengah tubuh. Bicaralah pelan-pelan. Apa, ada masalah denganmu? Pantas saja, Mu Yun meraba mata Meng Zui dan berkata sambil tersenyum, aku telah pulih dari cederaku selama 2000 tahun terakhir, jadi alamnya belum diperbaiki, tapi masih 5 tingkat surga yang mencair. Namun, dari akhir pertempuran reruntuhan suci Xiaoyao hingga sekarang, Mu Yun tampaknya telah tidak ada kemajuan. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa dipromosikan secepat Mu Yun. Mu Yun telah meninggalkan dunia surga ketujuh dan sekarang dia telah mencapai Jiuxiong wilayah Tongtian dari puncak penguasa dunia. Meng Zui adalah penguasa Tiangang Panlei. Dalam budidaya lingkungan master, Tiangang Panlei memberinya manfaat besar. Tidak ada tandingannya. Mu Yun memandang Meng Zui dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu telah berhasil kemajuan besar selama bertahun-tahun. Anda telah mencapai 9 tingkat surga. Saya tidak bisa disalahkan. Meng Zui berkata sambil tersenyum, anakmu belum mati. Butuh 2000 tahun untuk muncul. Sekarang seluruh prajurit Senfu tahu bahwa kamu sudah mati, tetapi mereka semua sedih. Mereka mendirikan patung untukmu dan memujamu setiap hari. Jika Mu Yun meninggal, bagaimana dia bisa hidup dengan baik? Dia tahu bahwa Mu Yun belum mati. Raja Hantu Luocha juga tampak bersemangat. Anak laki-laki ini berada di halaman Yuding pada hari-hari itu, tapi dia hanya berada di perbatasan. Sekarang, wilayahnya lebih baik dari dirinya sendiri. Zhuge Zuhao memandang Mu Yun dan mengangguk, namun dalam beberapa tahun terakhir, Mu Yun belum membeberkan keberadaan separuh tubuh ini. Banyak berita yang diceritakan oleh Wang Xinya dan Mu Lingyun. Kaisar, apakah itu benar-benar pendewaan? Benarkah sungguh luar biasa juga melihat keempat orang itu melihat ke arah Mu Yun? Kaisar, Raja Wei, Raja Bekas, Luka, Raja Malam yang Pahit dan Raja Ular semuanya membungkuk pada saat ini. Meng Zui tercengang. Anakmu, ini, apa yang terjadi? Mendengar ini, Meng Zui mau tidak mau memeluk Mu Yun. Ini aku, ini benar-benar kamu. Kecuali Pangeran Qifeng dan Pangeran Donghai yang telah meninggal, 7 prefektur lainnya hanya dilarang sementara dan menyegel vitalitas mereka. Sebelum Mu Yun, kekuatannya tidak mencukupi. Sekarang dia melepaskan ikatannya. Seharusnya tidak ada masalah besar. 9 prefektur semuanya berada di bawah Kaisar Donghua. Segera setelah kata-kata itu keluar, keempat pangeran semuanya mengungkapkan kegembiraan. Saat ini, saya mengintegrasikan 5 aspek surga. Aku seharusnya bisa melepaskan larangan ketiga pangeran dan larangan penjaga Dewa Harimau, penjaga Dewa Singa, dan penjaga Raja Kaisar. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun memandang keempat pangeran dan berkata, kekuatan saya telah meningkat selama bertahun-tahun. Meskipun saya setengah duduk di situs bersejarah, saya tidak pernah melakukan apapun untuk menghindari paparan. Mu Yun segera berkata, mungkin tidak sekarang. Lakukan segera, Anda bisa menunggu. Senfu tampaknya berkembang pesat, tetapi dengan tambahan Sekte Pedang Bulan Darah dan Istana Ulat Sutra Es, keadaannya masih jauh lebih buruk dibandingkan kedua sisi. Selain itu, di kedua sisi ini, harus ada yang kuat di tingkat penyegel surga, memotong surga dan surga yang mencair, meskipun lebih lemah. Bangunan utama King Yi dan paviliun utama Huangtian setidaknya merupakan 10 tingkat teratas penyegel surga. Tianlou dan Huangge adalah kekuatan kelas 1, Meng Zui berkata langsung. Tidak apa-apa berurusan dengan kelas 2, tapi saya takut dengan Menara Langit dan Huangge. Sekarang, di Kekaisaran Donghua, terdapat puluhan ribu prajurit perbatasan dalam pasukan Dewa Gembala, dan ribuan orang telah menerobos untuk mencapai wilayah dominan, tapi kebanyakan dari mereka adalah wilayah Huatian. Jelas, Mu Yun adalah akan melakukan sesuatu kali ini. Mereka semua mendengarkan dengan tenang rencana Mu Yun. Senfu berhubungan erat dengan Istana Ulat Sutra Es dan Sekte Pedang Bulan Darah. Pada saat itu, kita dapat mempertimbangkan pertempuran kelas 1 melawan 7 wilayah timur. Masuk wilayah Tiongkok Timur, pembangunan selalu terbatas. Saya akan kembali dan membiarkan Panguling tinggal. Lain kali, Meng Zui, kamu akan menjadi penguasa rumah Senfu dan bertanggung jawab atas Senfu rumah. Tuan Zhuge Zuhao dan Raja Hantu Luocha akan membantu Anda. Beberapa orang mengangguk satu demi satu. Mu Yun berkata dengan serius, negara perbatasan bukanlah kekuatan utama, tetapi negara dominan adalah musuh yang akan dihadapi Senfu di masa depan. Petik 2. Namun, dari batas hingga wilayah dominan, ini jalan yang sulit.
Sekarang dia telah mencapai ketinggian baru dalam kendalinya atas segel Kaisar Tiongkok Timur, dan penjaga harimau, penjaga singa, tenda hijau dipasang di kedua kotak tersebut, kurang dari span lebih besar dari dan saat ini, semua orang linglung, satu demi satu sosok bangkit, jalanan berdebu, seperti sosok bela diri tentara terakota. Saat ini, kristal debu di permukaan tubuh pecah, suara gemuruh terdengar saat ini, pada saat ini, Kaisar Yinei melepaskan kekuatan teror dan pecah, namun, semakin banyak lebih dari 2.000 orang menunjukkan dua kotak, perhatikan baik-baik, ada lebih dari 2.000 orang, di atas bumi, muncul angka-angka dari bawah, dan secara bertahap, tanah retak. Segel Kaisar Donghua terus-menerus melepaskan kekuatannya yang kuat dan memicu larangan di sini, tanah dengan radius puluhan mil diterangi oleh pita di kali ini, dan bumi berangsur-angsur runtuh, pita itu bersinar langsung ke bumi, kemudian, 3 gunung yang menjulang tinggi, terus berubah menjadi pita yang menakutkan, dan gunung-gunung yang runtuh itu akhirnya terkondensasi menjadi 3 gunung yang menjulang tinggi. Secara bertahap, gunung-gunung mulai runtuh, nafas yang berdebar-debar juga menyebar. Di bumi, tren bergulir terjadi, dan tanah pegunungan serta simbol-simbol secara bertahap pecah pada saat ini, raungan terdengar saat ini. Boom pada saat ini, Mu Yun berbisik. Buka, ini jelas merupakan kekuatan yang kuat, ada juga pengawal pribadi Kaisar Donghua, pengawal Kaisar, 3 pangeran. Tetapi sekarang, sudah jelas, bagi Mu Yun pada masa itu, simbol dan segel Tao adalah bersifat astronomis dan tidak jelas. Mu Yun melangkah jauh ke pegunungan selangkah demi selangkah, sampai ke area terlarang, dan berhenti, dalam segel kekaisaran, kekuatan surgawi yang cemerlang meletus dan menyebar ke seluruh pegunungan. Nafas yang berdebar-debar juga terus-menerus dilepaskan pada saat ini, nafas yang kuat terus bertahan pecah, pada saat ini, segel Kaisar Donghua melayang di udara. Serangan dan pertahanan ketiga segel kekaisaran ini sangat kuat, Kaisar memutuskan langit dan bumi. Kaisar memberikan Wanjiang, kota Kaisar sangat luas. Mu Yun segera melepas segel Kaisar Donghua. Dikelilingi pegunungan, di kedalaman pegunungan, ada vitalitas yang samar-samar, seolah menghilang dan muncul kapan saja, waktu. Mu Yun mengerti ketika dia mengatakan ini, setiap orang adalah mitra lama, Raja Ular, Raja Wei, Raja Bekas Luka, dan Raja Malam yang pahit maju satu demi satu dengan penuh kegembiraan. Raja Singa, Raja Macan, laki-laki lainnya, dengan tubuh kekar dan rambut panjang, memiliki perasaan agak kasar, salah satunya memiliki kulit putih, namun wajahnya sedikit pucat. Seperempat jam kemudian, 2 sosok di kolom cahaya muncul saat ini, kedua balok itu cahaya tidak akan menyebar dalam waktu lama. Saya pikir Raja Singa dan Raja Harimau mungkin hanya setingkat Tong Tianjing, tapi sekarang saya terkejut, inilah yang tidak dia lakukan, tidak menyangka, mata Mu Yun bersemangat, Raja Wei berkata saat ini, kedua pangeran ini mengikuti sisi Kaisar. Pada tahun-tahun itu, keduanya melampaui surga yang tersegel. Sekarang, sulit untuk mengatakan. Jadi, Raja Harimau dan Singa Raja bertanggung jawab atas penjaga Dewa Harimau dan penjaga Dewa Singa. Kekuatan mereka sangat kuat, bahkan jika itu adalah Tong Tianjing, ia akan menguasai wilayah yang luas di satu sisi surga, seperti di Senfu. Zhuge Zuhao mungkin memiliki promosi terbatas di masa depan, tetapi bagaimanapun juga, jika dia mengikutinya, jika dia menjadi Kaisar Dewa di masa depan, Zhuge Zuhao pasti akan mendapatkan segel kekaisarannya yang agung. Oleh karena itu, kebutuhan kekuatan tidak besar. Lagi pula, pada tahun-tahun itu, kami adalah orang pertama yang mengikuti Kaisar. Belakangan, Kaisar menjadi semakin berkuasa, namun kita tidak bisa mengikuti langkah Tuhan. Oleh karena itu, Kaisar mengatur bagi kami yurisdiksi yang sesuai dengan kekuatan kami, tetapi meningkatkan status kami secara signifikan. Pada saat ini, Pangeran Malam yang pahit berkata, kerajaan Donghua memang sangat kuat di puncak tahun itu. Namun, beberapa tempat merupakan inti dari kerajaan besar, sementara beberapa tempat terpencil. Saya dan beberapa pangeran menjaga tempat-tempat terpencil. Pada awalnya, keempat pangeran hanya mengubah surga. Penjaga Dewa Harimau dan penjaga Dewa Singa semuanya berada di tingkat surga. Apakah ada kesenjangan yang besar? Mu Yun memandang Pangeran Ular dengan rasa ingin tahu, Tong Tianjing. Namun, bergabung dengan alam penjaga Dewa Harimau dan penjaga Dewa Singa setidaknya adalah alam surga. Pada saat ini, Raja Ular berkata, lebih dari 2.000 orang ini adalah penjaga Dewa Harimau dan penjaga Dewa Singa. Mereka milik Raja Harimau dan Raja Singa. Ada,
10.000 orang pada puncak tahun itu. Sekarang yang tersisa hanyalah orang-orang ini. Penjaga singa, Dewa Harimau Penjaga, itu adalah Kaisar dan Penjaga, seru Raja Harimau saat ini. Setelah 2000 tahun kembali, keempatnya mencapai tingkat Rong Tianjing, baru saja, dengan munculnya kolom cahaya ketiga, lama kemudian, kurang dari span lebih besar daripada saat ini, kolom cahaya ketiga juga naik ke langit, dan selain keduanya, ada satu lagi. Kehadiran dua orang ini cukup untuk memastikan bahwa Senfu tidak akan menghadapi krisis besar. Baiklah, kalian berdua telah menyegel surga 10 kali. Mu Yun tertawa. Bagus. Pangeran Macan segera mengangkat tangannya dan berkata, lapor kembali kepada Kaisar. Ini 8 dan 9 kali untuk menyegel surga. Namun, akan sangat cepat untuk pulih ke 10 kali surga yang tersegel. Sedangkan untuk menerobos surga yang tersegel, mungkin perlu waktu. Mu Yun melihat mereka dan tidak bisa menahan tawa, saya tidak tahu keadaanmu saat ini. Keduanya mengangguk. Ya, penjaga Dewa Singa dan penjaga Dewa Harimau awalnya bertanggung jawab atas keduanya. Selanjutnya, mereka akan terus bertanggung jawab atas keduanya. Di masa depan, ketika pasukan Dewa Gembala memasuki tingkat surga, mereka akan bergabung dengan penjaga Dewa Singa dan penjaga Dewa Harimau dan berada di bawah kendali keduanya. Mu Yun tidak khawatir tentang keduanya. Mereka akan mendapat perlawanan apapun. Keempat pangeran membungkuk pada Mu Yun dan mengikuti kata-katanya. Para penjaga Dewa Harimau dan penjaga Dewa Singa akan dimasukkan dalam penjagaan Senfu mulai hari ini. Kalian berdua tidak perlu mengatakan bahwa kalian benar-benar menyerah saat ini. Itu tidak realistis. Pergilah keluar dan lihatlah orang-orang Donghua saat ini sebelum mengambil keputusan. Tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk menyangkal pengakuan Kaisar, keduanya penuh hormat. Bawahan, lihat Kaisar baru. Bawahan, temui Kaisar baru. Raja Macan dan Raja Singa memandang ke arah Mu Yun, beberapa pangeran mulai berbicara secara detail. Raja Ular segera berkata, ini adalah Mu Yun, Kaisar baru kerajaan Donghua kuno, dan penggantinya ditunjuk oleh Kaisar sendiri. Jutaan orang di kerajaan Donghua kuno kini telah menetap di dunia Changlan. Kedua pangeran masih sedikit bingung saat ini. Mu Yun segera berkata, aku bilang aku akan memperlakukan mereka seperti bangsaku dan melindungi mereka. Kalau begitu, saya tidak punya pendapat, tapi bagaimana Anda memperlakukan rakyat? Dari negara kuno Donghua, baiklah, saudara kekaisaranku menyerahkan takhta kepadamu. Raja Dongling berkata. Raja Kabupaten Dongling memandang ke arah Mu Yun, lama sekali, raja daerah ini benar-benar raja. Pada saat ini, Raja Wei datang ke sisi Mu Yun dan berkata dengan hormat, Kaisar, Raja daerah Dongling adalah adik dari Kaisar Donghua. Di Kekaisaran Donghua, dia adalah Tuhan sendiri. Kami dan pangeran lainnya menghormatinya. Pangeran Dongling meluangkan waktu untuk bertanya beberapa pangeran banyak hal, beberapa pangeran membicarakannya satu demi satu saat ini. Segera, Putri Ular keluar dan berkata, Putri Dongling, kamu sudah tidur lama sekali. Kaisar barulah yang membangunkanmu. Pada saat ini, Raja Dongling berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dengan tatapan kosong, Putri Dongling ini sepertinya memiliki status yang tidak biasa. Mu Yun juga melihat beberapa tempat yang tidak biasa. Pada saat ini, beberapa pangeran menundukkan tangan mereka. Raja Dongling, nafas di sekitar tubuh bahkan lebih kuat dan mengerikan, dia terlihat cantik dan unik. Dia memberi orang perasaan menjadi raja, yang membuat orang takut. Saat ini, di balik tirai tipis yang paling mempesona, sesosok tubuh keluar perlahan, ratusan alam surgawi, bahkan alam tingkat rendah, sudah cukup untuk mengimbangi kekuatan seperti Senfu, Tianlou, dan Huangge. Tak terduga, sangat tak terduga, Mu Yunle. Ratusan orang menutup surga, Putri Macan segera berkata, namun, meski begitu, itu adalah alam surga, dan kamu dapat menjaga Kaisar. Mu Yun berbisik sedikit, Kaisar, Raja dan Penjaga. Saat ini, saya tidak melakukannya, berharap Kaisar Junwei dan ratusan orang selamat. Tidak ada harimau raja maupun Raja Singa tidak tahu bahwa mereka dapat bertahan hidup. Apalagi berapa banyak orang yang tersisa dalam penjaga Dewa Singa dan penjaga Dewa Harimau yang dipimpin sendiri, beberapa pangeran mereka selamat dan dibekukan. Ini diselamatkan oleh Kaisar Donghua yang menyerahkan vitalitasnya sendiri dan melakukan yang terbaik. Ada banyak kematian dan cedera di antara para prajurit kekaisaran, dan hanya ada jutaan prajurit di antara 10 miliar orang. Lindungi mereka agar menjadi kuat dan pedang di tanganmu.
Raja daerah Dongling segera berkata, Muyun memerintahkan mereka untuk turun satu persatu. Saat ini, mereka juga mengangguk dan mengiyakan. Oh, ngomong-ngomong, berita bahwa aku masih hidup sekarang tidak bisa disebarluaskan, kalau tidak akan ada masalah besar. Meng Zui, Kaisar Wei, Dewa Harimau Wei, Dewa Singa Wei, Anda yang mengaturnya. Raja Ular, Raja Malam yang Pahit, Raja Wei, dan Raja Bekas Luka, kalian berempat bawa 3 raja ke Senfu untuk melihatnya. Mendengar ini, Pangeran Dongling mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Muyun melambaikan tangannya, kata-kata ini bukanlah kata-kata kemarahan. Saya tidak suka memaksa orang ke dalam kesulitan. Jika Anda mengira saya memperlakukan jutaan orang di negara kuno Donghua dengan buruk, Anda dapat membawa mereka pergi dan berdiri di gerbang gunung mereka sendiri. Mereka terintegrasi dengan orang-orang di wilayah Cina Timur. Mereka adalah orang-orang bela diri dan mendapatkan penghasilan di Senfu, bukan orang-orang bela diri. Mereka hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Sekarang setelah Anda terbangun, Anda dapat pergi keluar Senfu untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat kerajaan Donghua kuno saat ini. Datar, lihat Kaisar. Raja Dongling memandang Muyun dan membungkuk, lihat Kaisar. Muyun tidak marah dan berkata sambil tersenyum, maka kamu akan lihat. Begitu, akan hidup dan mati untukmu. Dia berpikir bahwa sejak kemunculan orang-orang di negara Donghua kuno hingga saat ini, dia tidak menyakiti mereka sama sekali. Raja Dongling segera berkata, sekarang, saya bergerak menuju jalan Dewa Kaisar. Aku tidak bisa menerima kalau kamu ingin aku hidup dan mati untukmu. Selanjutnya, saya perlu memastikan bahwa Anda benar-benar peduli dengan kekaisaran. Kualifikasi ini, menurutku. Muyun berbisik, aku sudah memilikinya. Raja Dongling berkata lagi, tidak apa-apa bertarung demi kamu, dan kamu harus memiliki kualifikasi mereka untuk bertarung demi kamu. Apakah sulit baginya untuk membesarkan orang-orang ini dan melindungi mereka sepanjang hari? Lagi pula, meskipun saya ingin mereka berjuang untuk saya melindungi mereka, mereka mencintai saya dan saling mendukung. Menurutku tidak ada masalah. Kedua, umat saya membekali mereka dengan latihan, melindungi keselamatan mereka, membantu mereka berlatih, dan menjadi kuat, sehingga mereka dapat hidup dalam kondisi ini, dunia. Pertama-tama, penduduk negara kuno Donghua sekarang menjadi penduduk Muyun dan penduduk Senfu. Secara alami, saya akan melindungi mereka. Muyun tersenyum. Ketika pangeran lain mendengar ini, mereka semua ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Pokoknya, putra sulung dan cucu penggembala, bawa debunya keluar seperti ini, dan biarkan. Dia menanggung begitu banyak tekanan pada usianya sehingga dia tidak seharusnya menanggungnya. Muyun selalu merasa tidak nyaman. Tapi, dia belum mati, namun, ketika Kaisar 9 kehidupan datang ke generasinya, jika dia tidak dapat menyelesaikannya dan benar-benar mati, maka dia akan mati, tidak apa-apa. Hanya bisa dibawa turun oleh Chen Er, saya lebih memilih Chen Er mati daripada dia. Muyun dapat merasakan bahwa kamu Yusi, Qin Mengyao, dan Lu Qingfeng semuanya punya ide lain, apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan. Namun, setelah menjual Chen Er, dia selalu merasa, membuatnya sangat khawatir, meskipun puisi Yeyu mungkin untuk mengalihkan skeptisisme Kaisar Surga. Saya tidak dan tanda pagar 39, tidak tahu apa yang dipikirkan ibuku. Aku mati ketika aku mati. Mengapa mengungkap identitas Chen Er? Sekarang, tidak ada yang peduli dengan Muyun, tapi ada yang peduli dengan Chen Er. Muyun tidak berdaya, saya rasa tidak. Jiwer segera berkata, ayo selangkah demi selangkah. Sekarang kamu sudah mati di luar. Masih banyak waktu. Situasinya, sekarang sepertinya, agak sulit. Langkah demi langkah. Muyun kemudian berkata, saya pikir ketika orang-orang ini muncul, kekuatan Senfu meningkat pesat. Dikombinasikan dengan Istana Ulat Sutra Es dan Sekte Pedang Bulan Darah, mereka dapat menyelesaikan kekuatan kelas 2 di wilayah lain dan membentuk sistem tripartit Senfu, Huangge dan Tianlou di 7 wilayah timur, ya. Namun, orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka cukup kuat dan tentu saja memiliki pikiran yang tinggi. Bagaimana mereka bisa memandang saya ketika mereka melihat saya sebagai orang dengan 5 tingkat harmoni dan surga? Tidak terlalu mulus. Muyun mengusap alisnya dan berkata, pangeran sebelumnya dipercayakan oleh Kaisar Donghua. Mereka percaya padaku dan menghormatiku. Apakah sudah diatur?
Jiwer dan Wang Xinya juga diam-diam menunggu Mu Yun kembali. Ini, jadi langsung. Mu Yun tertegun saat mengatakan ini. Di tempat rahasia di mana saya biasanya berlatih sendiri, tidak ada orang ketiga yang masuk ke sini. Ming Yuexin segera menatap Mu Yun dan berkata, buka bajumu. Inilah, apalagi Mu Yun bisa merasakan melimpahnya kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Ibarat tanah suci latihan, yang membuat orang rileks dan bahagia, di sekitar lembah, pegunungannya tidak tinggi. Terdapat aliran air di antara setiap puncak, dan terdapat air terjun di kejauhan yang terlihat cukup alami. Pada saat ini, mereka muncul di sebuah lembah. Ming Yuexin mengabaikannya. Tunggu sampai kamu melampauiku. Lain kali, bisakah kamu berhenti mengangkatku seperti ayam? Mu Yun segera berkata. Mu Yun merasa bahwa dia akhirnya mendarat di tanah dan duduk. Waktu dan ruang mengalir. Tidak lama, segera setelah telapak hati bulan menggenggam Mu Yun, sosok mereka telah menghilang. Jiwer dan Wang Xinya tersipu ketika mereka dimarahi oleh Ming Yuexin. Bulan memandang Wang Xinya dan Jiwer dan berkata, aku akan melakukannya, bawa dia ke klan Suiling dan bantu dia mengubah penampilannya. Kalian berdua juga kembali ke keluargamu. Jangan hanya berpikir untuk bergaul dengannya sepanjang hari. Menunda latihan bukanlah hal yang baik. Aku juga tidak mengizinkanmu menemui siapapun. Mu Yun mau tidak mau berkata, tidak nyaman bagiku untuk bertemu orang sekarang. Namun, itu akan memakan waktu. Ikuti aku ke klan Suiling. Ming Yuexin melirik Mu Yun dan berkata, oke. Mu Yun memandang Ming Yuexin dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa klan Suiling memiliki keterampilan rahasia yang pandai mengubah nafas dan penampilan seniman bela diri. Beri aku keterampilan mengubah wajah. Dengan cara ini, aku akan lebih aman saat keluar. Apa yang kamu takutkan jika kamu tidak membunuh, membakar, atau melakukan kesalahan apapun? Kamu, berhantu, takut, setengah mati. Mu Yun segera berkata, hati bulan yang cerah, nafas anggun dan mulia tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dengan sedikit rasa dingin, mengenakan rok panjang berwarna biru air, rok diletakkan di belakang Anda dan bergerak mengikuti langkah, di loteng. Bayangan yang indah muncul saat ini, begitu suara Mu Yun jatuh, suara dingin dan mulia tiba-tiba terdengar. Apa yang kamu lakukan? Ingin aku melakukannya? Pergi ke surga pertama. Wang Xinya bertanya, mulutmu lembut. Mu Yun, Wang Xinya, dan Jiwer menyuruh mereka untuk tidak memberitahu mereka bahwa dia belum mati. Mu Yun lalu berkata, apa menurutmu aku bisa melihat Tu Longyu dan Meng Qian? Tidak ada, aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di hari ketujuh. Ada apa? Pada saat ini, Ming Yuexin tersenyum dengan senyum yang mulia, tetapi di antara kaum bangsawan, ada sikap malas seorang wanita kecil. Ming Yuexin berkata sambil tersenyum, saya punya mencapai ranah Kaisar Semu. Kaisar Huan khawatir aku akan bergandengan tangan dengan Tu Longyu dan Meng Qianmu. Ini sangat jujur. Maksudmu Kaisar Huan? Jari itu dengan lembut melintasi bahu Ming Yuexin siang, dan Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, apa yang terjadi di ketujuh surga dalam pertempuran reruntuhan suci Xiao Yao hari itu. Pada saat ini, mereka bergantung satu sama lain, rok istana hati bulan berserakan di tanah, di lembah. Mu Yun juga tahu bahwa Ming Yuexin hanyalah wanita tangguh, terlebih lagi, perpisahan yang begitu lama, sedikit perpisahan lebih baik daripada pernikahan baru. Di lembah, di kolam, di samping kolam, di bawah air terjun, dan di puncak gunung, ada jejak awan yang merumput dan hati bulan yang cerah di mana-mana, selama beberapa hari. Saat ini, matamu menahan awan air, dan tubuhnya menatap awan air tanpa sepasang mata, kurang dari span lebih besar dari udara padat tetap ada di lembah. Kaulah milikku kawan, bukan? Aku wanitamu, oke. Seolah-olah serigala telah melihat domba, pada saat ini, seperti seorang ratu, Ming Yuexin datang selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan keluar, pakaian dan pakaiannya memudar satu persatu, memperlihatkan tubuhnya yang indah dan tanpa cacat. Ketika dia melihat ke arah Mu Yun, dia menjadi semakin tamak. Mu Yun diikat oleh beberapa naga air dan tertancap di tempat tidur yang terkondensasi oleh air. Dia tidak bisa bergerak, suara gemerincing air terdengar saat ini, mengembun di udara dan berubah menjadi suara sosok tempat tidur, suara hati bulan yang cerah memiliki jejak semangat yang mulia. Jangan perlakukan semua orang sebagai seseorang yang mendambakan kecantikanmu. Mendengar ini, Mu Yun terbatuk. Keterampilan mengubah penampilan, dikombinasikan dengan keterampilan rahasia klan roh air kami, mengharuskan Anda untuk tetap berada di dalam air tanpa apapun di tubuh Anda. Dengan cara ini,
Anda bisa bersembunyi dari ide dan pengetahuan jiwa orang lain. Aman, bagaimana menurutmu? Selanjutnya, apakah kamu benar-benar akan pergi ke surga pertama? Kurang dari span lebih besar dari Mu Yun sudah terbiasa dengan ini, kurang dari span lebih besar dari beberapa anak, tidak ada satupun yang lahir normal. Namun, selama bertahun-tahun, dalam hati Ming Yue, dia telah tertidur dan sepertinya tidak akan dilahirkan. Hati bulan adalah seorang putra. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia mengelus perut bagian bawah jantung Ming Yue dengan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Nak, apakah kamu mendengarku?" "Benarkah?" Tapi Ming Yuexin bertanya lagi, "Seperti apa penampilanmu saat berhadapan dengan Xie King?" "Saya tidak tahu. Jika kamu berani bermain-main di perbatasan naga, aku berjanji akan membiarkanmu kehilangan ibu dan anak kami." "Itu tidak akan berhasil." Pria itu ambisius. Ming Yuexin tiba-tiba menjadi seorang wanita kecil saat ini, pada saat ini. Ming Yuexin meraih telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu esensi Anda memiliki efek magis. Tetapi jika Anda tinggallah bersamaku di surga ketujuh dan gunakan metode rahasia keluarga roh airku, aku juga dapat meningkatkanmu dalam waktu singkat. Jangan pergi." "Baiklah, jika istana Changdi benar-benar lahir, saya akan pergi dan melihatnya. Meski belum lahir, aku akan pergi dan melihatnya." Mu Yun berkata, "Xie King berada di batas naga. Saya tidak punya apa-apa untuk diandalkan." "Tidak keren, hati bulan yang cerah. Saya sudah terbiasa menjadi tinggi. Bahkan ketika mereka berkomunikasi satu sama lain, mereka juga tinggi." Meskipun Qin Mengyao memiliki bakat luar biasa dan kemajuan pesat, dia sangat menjaga dirinya sendiri dan selalu memperhatikan wajahnya, tetapi wanita ini, reinkarnasi Dewa Air, membuat kemajuan terlalu cepat, tetapi Mu Yun tidak dapat mengejarnya. Setiap kali bersama Ming Yuexin, wajahku selalu pucat pasi. Ini sangat tidak menyenangkan. Jari telunjuk ramping Ming Yuexin mengaitkan rahang Go Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Lupakan. Kamu, aku juga misterius." Mu Yun lalu berkata. Ming Yuexin kemudian berkata, "Kamu harus bertanya kepada ayahmu. Aku tidak suka ayahmu. Dia misterius sepanjang hari."